Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 9 MTSN 4 Tabalong. Selamat datang di papan pengumuman online pembelajaran fikih kelas 9 MTSN 4 Tabalong. Kali ini Bapak akan menyampaikan kisi-kisi ujian madrasah mata pelajaran fikih kelas 9 MTSN 4 Tabalong. Sebelumnya anak-anak bisa mengakses kisi-kisinya di link yang sudah Bapak bagikan. Persiapan asesmen madrasah atau ujian madrasah sudah Bapak tampilkan di link tersebut. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini adalah materi yang akan diujikan pada ujian madrasah, mencakup dari kelas 7, 8, dan 9. Baik itu materi kelas 7 seperti hadas dan najis, sholat fardu 5 waktu, sholat berjamaah, zikir dan doa, dan lain sebagainya. Kemudian kelas 8, sujud sahwi, tilawah dan syukur, zakat fitrah dan zakat mal, puasa, sedekah, hibah dan hadiah, haji dan umroh, makanan dan minuman yang halal dan haram. Kemudian materi kelas 9, mulai dari penyembelihan binatang sampai pemulasaran jenazah dan warisan. Bisa kalian baca sendiri materi-materinya. Kemudian mari kita bahas materi atau kisi-kisi resmi dari ujian madrasah kali ini. Nah, yang pertama itu mengenai hadas dan najis di kelas 7. Nah, hadas dan najis ini kan kita bahas ada dua kalau hadas. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Nah, kalau hadas kecil itu dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi wajib. Nah, kemudian najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, najis ringan. Ada najis mutawasitah, najis yang sedang. Dan ada najis mughalazah. Nah, tata cara bersuci dari ketiga najis tadi berbeda, maka kalian nanti bisa baca di buku kelas 7. Kemudian sholat fardu 5 waktu. Nah, di sini ada sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu itu mungkin terkait dengan tata caranya. Mulai dari rukun, syarat sah, dan lain sebagainya itu perlu kalian baca. Kemudian sholat berjamaah, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat berjamaah, itu bisa kalian baca. Selanjutnya zikir dan doa. Zikir dan doa ini mungkin keutamaan dari berzikir dan doa itu seperti apa, sesuai dengan ajaran Islam. Lanjut untuk sholat Jumat. Nah, biasanya sholat Jumat itu ada ketentuan-ketentuannya, mulai dari sebelum berangkat ke masjid sampai pelaksanaan sholat Jumat. Bisa kalian simak atau kalian pahami di buku kelas 7. Sholat jamak dan qashar. Nah, itu bagaimana pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Misalkan sholat jamak takdim itu adalah melaksanakan sholat zuhur dan asar, misalkan dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Kalau jamak takhir itu sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Kemudian sholat qashar berarti meringkas sholat yang asalnya sholat itu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat dalam keadaan tertentu.
Dalam keadaan darurat misalkan tidak bisa berdiri maka duduk. Tidak bisa duduk maka berbaring. Nah, itu mungkin tata caranya. Kemudian sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad yang kita kerjakan sehari-hari, misalkan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Nah, terdiri dari qobliyah atau sebelum dan ba'diyah atau sesudah, bisa kalian baca. Nah, itu tadi selesai materi yang ada di kelas 7. Kemudian materi selanjutnya yang ada di kelas 8 yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, itu perlu kalian pelajari dan dalami bagaimana contoh pelaksanaannya. Kemudian zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu biasanya ada dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, itu bagaimana ketentuan zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu bagaimana pembagian zakat mal, berapa persen misalkan kebutuhannya yang perlu dizakati, ketentuan nisab dan haul dan lain sebagainya. Nah, mungkin perlu kalian pelajari secara singkat saja. Kemudian puasa, ketentuan-ketentuan puasa, bagaimana rukun puasa, misalkan niat, bagaimana pelaksanaan niat itu. Kalau puasa wajib itu niatnya kapan, kalau puasa sunnah kapan niatnya, dan rukun-rukun dan hal-hal yang membatalkannya bisa kalian pelajari. Kemudian sedekah, hibah, dan hadiah. Biasanya ada terjadi perbedaan. Apa perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah? Apa pengertiannya? Nah, itu perlu kalian dalami. Kemudian haji dan umroh. Haji dan umroh ini biasanya mungkin ada perbedaan antara haji dan umroh. Kemudian haji, rukun haji, misalkan ihram, apa saja ihram yang dilakukan, dan lain sebagainya. Dan wukuf di padang Arafah, nah bisa kalian pelajari. Kemudian makanan dan minuman yang halal dan haram, nah itu bisa kalian pelajari tentang apa saja makanan yang halal, apa saja yang haram, apa sebab-sebab sesuatu itu jadi haram misalkan. Selanjutnya penyembelihan binatang, bagaimana. Nah, ini penyembelihan binatang ini sudah masuk ke materi kelas 9 yang bisa kalian pelajari bagaimana tata cara agar penyembelihan binatang itu menjadi sah. Selanjutnya kurban dan akikah. Kurban dan akikah, kapan pelaksanaan kurban? Nah, bagaimana ketentuannya? Kemudian akikah, misalkan untuk anak laki-laki berapa dan anak perempuan berapa. Nah, itu perlu kalian dalami. Selanjutnya tentang jual beli dan khiyar dan kirot. Nah, itu bisa kalian baca sendiri di buku kelas 9. Kemudian masalah riba, ariyah, dan wadiyah. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari di kelas 9. Nah, tinggal kalian baca pengertiannya dan tata caranya, kemudian rukunnya, nah, dan kemudian hikmah-hikmahnya. Selanjutnya hutang piutang dan gadai. Nah, ini perlu kalian dalami bagaimana pengertian hutang piutang. Misalkan apa hal-hal yang tidak boleh dalam hutang piutang, rukun-rukunnya, dan lain sebagainya. Kemudian gadai dan hiwalah, bagaimana prakteknya di masyarakat. Nah, itu perlu kita ketahui contoh-contohnya. Selanjutnya sewa menyewa dan upah. Nah, mungkin sewa menyewa ini kan terbagi dua. Menyewa dengan manfaatnya atau dengan upah atau jasanya. Nah, ini perlu kalian baca di buku, itu sudah ada. Selanjutnya pemulasaran jenazah, itu sudah kita pelajari.
secara lebih singkat ya, mungkin karena keterbatasan waktu kita, bisa kalian lihat video tentang pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga mensolatkan, dan yang keempat itu menguburkan. Nah, kemudian warisan ini kita belajarnya hanya sedikit saja, hanya beberapa jam saja. Nah, mungkin kalian perlu pelajari ringkasan-ringkasannya saja. Warisan ini kan disebut dengan ilmu faraid. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuannya, dan mungkin nanti ada soal tentang menghitung. Nah, bisa kalian lihat contoh yang ada di buku. Itu ada yang Bapak contohkan saat pembelajaran di kelas. Nah, itu yang perlu didalami. Nah, itu saja pembahasan dari kisi-kisinya. Mohon dipelajari dengan seksama. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menjawab soal ujian dengan mudah dan sukses dan mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.